Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini buat pilih-pilih kartu kembali ya. Ada 4 file kartu di hadapan kalian. Jadi bisa pilih di antara salah satu yang menurut kalian cocok dengan intuisi kamu. Saya ngasih judul bagaimana feeling dia saat ini dengan kamu ya. Jadi feelingnya dia, perasaannya dia gimana, kamu pakai intuisi, kamu pilih salah satu. Dan saran aku pilih satu aja ya, buat kalian yang hanya memikirkan satu nama dan satu orang. Aku harap kalian hanya memilih satu file kartu, karena di setiap file kartunya pasti pembacanya berbeda-beda ya, pasti berbeda dan lain arti ya kan. Nah, jadi aku kasih beberapa waktu untuk kalian memilih nomor satunya dari kiri, 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 file kartu di hadapan kalian. Kalau misalnya kamu memikirkan satu orang saja, hanya satu file kartu aja, karena di setiap kartunya pastinya berbeda-beda ya artinya. Tapi kalau misalnya nomor 1 untuk mantan, nomor 2 untuk pacar, nomor 3 untuk suami atau istri, atau mantan suami, nomor 4 terserah. Ya kalau banyak yang kamu pikirin terserah, tapi kalau satu aja kamu kepo tentang perasaan seseorang, coba pilih salah satu aja, oke? Dimulai dari sekarang. Dan satu lagi, kalau kalian mau konsultasi private reading, bisa lihat di bawah deskripsi judul. Sudah aku taruh syarat-syaratnya bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Keterangan-keterangannya sudah ada di bawah deskripsi judul dan bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Jadi yang mau nanya soal asmara, soal masalah pribadi kamu, atau kamu ingin menanyakan seseorang, kamu bisa lihat dan hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Atau kamu lihat syarat-syaratnya ya, bagaimana caranya berkonsultasi, lihat di bawah deskripsi judul, oke? Aku kasih waktu beberapa menit untuk kamu pilih-pilih sambil aku ngocok kartunya, oke? Buat kalian yang nontonnya offline nanti bisa di pause ya. Kalau misalnya bingung terlalu cepat, jadi kalian bisa pause kartunya. Ini goyang-goyang deh. Oke. Kayaknya udah ya. Kita pinggirin dulu yang ketiga file kartu ini. Oke, ini kita pinggirin dulu. Kita dari yang pertama ya. Di sini ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Oke. Mungkin di April ini atau mungkin di minggu-minggu terakhir di bulan 3 itu udah kerasa banget sama kamu. Yang dimana orang ini mungkin aku ngerasa feelnya saat ini butuh perhatian dari seseorang, heart to heart. Jadi ingin berbicara dari hati ke hati. Mungkin ada yang ingin dia sampaikan, ada yang pengen dia ceritain, ada hal yang mungkin problem-problemnya yang dia yang mungkin kamu belum tahu, atau juga di sini dia pengen kamu mencoba untuk mengerti lebih jauh tentang dia. Kenapa bisa terjadi mungkin problem di antara kalian gitu ya. Jadi heart to heart conversation ini aku ngerasa dia lagi benar-benar ingin berbicara banyak hal lah ya. Mungkin tentang dirinya, atau juga ingin berbicara soal kalian berdua gitu. Jadi mungkin ingin mengungkapkan sesuatu atau ingin membicarakan tentang hubungan kalian lebih jauh. Ya, mungkin aja yang mungkin baru kenal, yang baru deket, mungkin dia banyak hal yang ingin dia ceritain, banyak hal yang ingin kayak tukar pikiran, atau mungkin bisa juga sharing gitu ya. Kita lihat lebih jauh bagaimana energi nomor 1. Bagaimana perasaan dia
ya, feelingnya sama kamu saat ini gimana. Ini banyak kartu yang kecampak-campak nih. Bagaimana feelnya sama kamu? Oke. Gimana feelnya sama kamu, kita taruh di sini. Sekali lagi yang milih nomor 1 untuk kalian, kalau ingin berkonsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah ada keterangan-keterangan atau syarat-syaratnya untuk berkonsultasi sama aku ya. Dan bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Syarat-syaratnya sudah ada di bawah deskripsi judul, aku taruh di situ ya. Kalian bisa mungkin ada yang ingin konsultasi soal hubungannya atau menanyakan seseorang, bisa aja ya. Oke. So, di sini ada Six of Pentacles sama King of Pentacles. Nah, seperti yang aku bilang di sini, kayaknya seseorang ini lagi banyak-banyaknya tanggung jawab sepertinya. Aku ngerasa orang yang kamu pikirkan pada saat ini nih lagi banyak banget tanggung jawabnya. Mungkin ini suami kamu atau pasangan kamu. Kalau misalnya ini suami kamu, dia lagi bener-bener mikirin soal materi, mungkin soal tanggung jawabnya kepada keluarga, bagaimana dia menafkahi kalian ya. Dan kalau misalnya untuk yang berpacaran, mungkin di sini aku ngerasa dia lagi bener-bener lebih ke tentang pekerjaan, atau bagaimana tentang dia bisa memberikan apa yang seharusnya dia berikan untuk pacarnya gitu. Jadi tentang pemberian sih sebenarnya, bagaimana cara dia untuk bisa memberikan tanggung jawab yang seharusnya dia berikan untuk pasangannya kayak gitu ya. Dan kalau misalnya ini baru deket, PDKT atau gimana, jadi ini tentang lebih ke tanggung jawab sih menurut aku nomor 1 yang heart to heart conversation. Jadi ingin menceritakan soal mungkin ada beberapa hal yang menjadi beban di dalam dirinya ya. Jadi kayak dia pengen sharing, pengen ada sesuatu yang diomongin ya. Dan di sini aku ngerasa kayak ada Four of Wands sama Knight of Pentacles. Di sini ada Eight of Pentacles. Nah, di sini dia juga memikirkan soal hubungan ya. Bagaimana hubungan ini bisa kayak dia bisa membahagiakan. Mungkin yang bersuami istri bisa bertanggung jawab kepada anaknya di sini ya, tuh. Jadi kayak misalnya sosok ayah yang benar-benar bertanggung jawab, atau juga pasangan yang benar-benar seperti aku bilang, membuat sebuah take and give yang balance, membuat take and give yang seimbang. Itu kan gak mudah. Jadi di sini ada Eight of Pentacles. Di sini dia berusaha banget loh. Jadi dia udah berusaha, dia merasa sudah sangat-sangat mengusahakan ya, untuk mengusahakan apa yang dia bisa. Dan di sini juga aku ngerasa ada The Sun sama The Emperor. Dia udah sangat-sangat berambisi sebenarnya. Ya, udah sangat-sangat berambisi. Udah bener-bener kayaknya mentok banget, udah keras banget usahanya. Tapi mungkin aku ngerasa di sini orang ini masih kesulitan, belum tahu harus bagaimana untuk kedepannya gitu. Mungkin dia merasa pada saat ini masih kayak masih ada yang kurang gitu menurut dia. Belum bisa membahagiakan orang di sekitarnya, misalnya istrinya atau anak-anaknya, dia belum merasa mampu untuk memberikan happiness kepada keluarganya atau pacarnya, atau bertanggung jawab. Mungkin yang pacaran ingin menikah
Nah, belum kesampaian ya karena itu. Jadi tanggung jawabnya besar banget dan dia ngerasa udah banyak banget usaha dia, tapi memang mengumpulkan materi pundi-pundi yang mungkin sedikit demi sedikit ya, tapi dia ngerasa masih kayak aduh nih gimana sih gitu, aduh nih harus gimana. Jadi dia butuh sharing itu sebenarnya, butuh apa ya, bener-bener kayak aku harus gimana lagi ya, aku kayak udah mentok, nggak tahu harus gimana lagi pada saat ini, mungkin sulit atau gimana. Dan di sini ada The Empress. Menurut dia, so di sini juga ada Queen of Cups. Menurut dia kamu adalah orang yang sangat-sangat mother future. Mungkin menurut, kalau misalnya kamu wanita, mungkin menurut dia kamu adalah wanita yang benar-benar super mengerti tentang kesulitannya dia. Mungkin kalau misalnya dia stres atau dia punya masalah, punya problem, itu dia mentoknya ke kamu. Atau mungkin dia ceritanya ke kamu karena menurut dia kamu yang benar-benar mengerti situasi. Kalau misalnya kamu lagi terdesak, tersudut, lagi sulit atau gimana. Jadi dia merasa kayak ingin bercerita banyak hal tentang masalah dia, ataupun kalian berdua itu kayaknya dia nyamannya sama kamu gitu. Di sini ada Nine of Pentacles, Nine of Cups. Tuh. Dia pengen mungkin ngumpul-ngumpul lagi sama kamu. Mungkin yang tadinya kalian jalan bareng, sering bareng, mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian jarang untuk ketemu, udah nggak pernah jalan lagi atau kayak gimana ya. Dan saat ini pokoknya banyak hal yang harus dia lakukan tentang hidupnya. Kalau nomor 1 ini sih sebenarnya bukan berarti dia nggak sayang, tapi pada saat ini yang nomor 1 dia itu lebih ke dirinya sendiri sih. Jadi kayak pikirannya lebih terhadap dirinya sendiri, karena lagi banyak hal yang harus dia lakukan. Dia merasa harus banyak memberikan orang-orang di sekitarnya itu, agar orang-orang di sekitarnya itu kayaknya bahagia gitu. Tapi dia belum bisa memberikan itu. Nah, itu yang sekarang dia pikirin. Dan dia nggak tahu harus cerita sama siapa. Mungkin kamu istrinya, atau pacarnya, atau gebetan yang bisa benar-benar ngerti. Jadi menurut dia kamu yang bisa memberikan solusi, yang bisa mengerti saat ini dia kenapa, ada problem apa gitu. Kalau aku ngerasa dia sama kamu gak ada problem sih sebenarnya. Bukan berarti dia gak sayang juga, tapi saat ini dia lagi gini loh ya, ada Wheel of Fortune, roda yang berputar ya. Ada fase dimana orang merasa di bawah, ada orang merasa di atas. Mungkin saat-saat ini banyak problem yang sangat-sangat membuat pikirannya kusut. Jadi dia nggak tahu harus bagaimana, bingung. Gimana sih kalau orang dalam posisi yang nggak tahu harus apa, tapi dituntut untuk benar-benar harus begini, harus begitu, tapi sementara kita bimbang. Nah, jadi dia itu lagi posisi yang bimbang, bingung harus ngapain, tapi dituntut atau disuruh untuk benar-benar bisa memberikan apa yang seharusnya dia berikan untuk ke orang-orang di sekitarnya. Contohnya misalnya tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab atau menafkahi anaknya atau istrinya, atau yang pacaran sudah seharusnya menikahi anak orang tapi mungkin materinya belum cukup. Nah, itu yang saat ini dia pikirin gitu. Jadi dia pengen dimengerti banget, pengen berbicara dari hati ke hati, dan pengen sekali mungkin mengungkapkannya, tapi aku ngerasa dia belum bisa terlalu jujur, belum bisa terlalu terbuka. Tapi gimana ya aku bilangnya ya, kayak orang yang pengen gitu loh, aku pengen tuh menceritakan semua hal, tapi tetap aja kalau dia ngomongin tuh kayak disaring.
lebih simpel, atau mungkin ada rasa malunya gitu kan, ngomongin hal-hal yang nggak seharusnya lo tahu, nggak seharusnya kamu tahu. Mungkin saat ini aku sulit atau dalam kondisi yang buruk atau gimana, ya udah deh dipendam aja. Tapi dia ngerasa nggak kuat untuk mendem semuanya. Jadi ada hal yang harus dia omongin sama kamu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin dia ceritakan, ingin berkomunikasi lebih jauh, tapi tentang dirinya sih sebenarnya ya. Kalau tentang kalian berdua pun mungkin ya itu tetap aja tanggung jawab dia untuk kamu bagaimana, atau tanggung jawab dia ke keluarga. Ya mungkin kalian yang sudah berkeluarga, jadi tanggung jawab dia sama kamu, anak, atau gimana. Kayak begitu. Jadi menceritakan soal pandangan hidup ke masa depan. Kayak gitu ya. Jadi feelingnya pada saat ini tuh lagi banyak hal yang harus dia lakukan untuk masa depan. Mungkin sama kamu, mungkin untuk keluarga kalian, atau gimana. Jadi banyak hal yang ingin dia minta solusi kamu, tapi mungkin belum semua hal dia lakukan. Kayak gitu. Oke, ini nomor 1 ya. Kalau aku ngerasa nomor 1 ini sebenarnya menurut dia adalah orang yang paling ngertiin dia itu kamu. Mungkin kalian sudah lama kenal ya, tapi mungkin dia masih ada gengsi-gengsi atau gimana. Nomor 2, deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ini ada seseorang yang pakai topeng sama kamu ya, deception. Ada orang yang manipulasi ya. Manipulasi ini bisa banyak hal loh. Ada yang berpura-pura mencintai, pura-pura sayang, ada yang pura-pura baik tapi ada maunya untuk memanfaatkan saja. Ada juga yang hanya dia jadikan kamu pacar atau jadikan kamu kekasih hanya untuk sesuatu, something. Bisa soal materi, bisa soal seksual, ada tuh yang kayak begitu. Jadi dia pacaran tuh hanya untuk menguras materi ya, ada seperti itu. Ada juga yang pura-pura sayang, pura-pura baik, yang penting ada status, ada. Jadi banyak hal ya tentang penipuan atau manipulasi ini. Kita lihat energinya seperti apa. Bagaimana perasaannya soal deception? Oke, bagaimana perasaan dia? Dan buat kalian yang nomor 2 ini, kalau kalian ingin berkonsultasi, sekali lagi lihat di bawah deskripsi judul. Lihat di bawah deskripsi judul, sudah aku taruh syarat-syaratnya untuk berkonsultasi sama aku. Jadi bisa hubungin aku juga lewat Line ataupun Instagram ya. Oke, bagaimana feel-nya dia? Bottom of the decknya ada King of Cups, King of Wands. Oke, di bawahnya ada Two of Wands. Oh my god. Oke. Nah, kalau kalian yang merasa berdealing dengan orang di nomor 2 tentang manipulasi, yang merasa kayak dimanfaatin soal materi, kayak dimanfaatin soal hubungan ya, selama ini orang ini berbohong atau gimana. Di sini aku ngerasa salah satu dari kalian pasti merasakan ingin keluar dari hubungan ini, karena aku ngerasa hubungan ini toksik. Ya, hubungannya toksik banget. Yang dimana kamu ngerasakan kalau ingin meninggalkan orang ini, tapi masih dalam posisi mentok, bingung dalam sebuah pilihan. Ujung-ujungnya tetap aja bersama dia, ujung-ujungnya tetap aja ketarik energinya sama nih orang, karena dia pintar banget untuk kayak misalnya minta maaf. Kalau dia melakukan sesuatu yang dia salah, dia minta maaf. Ketahuan bohong, dia minta maaf, dan kamu memberi dia kesempatan. Begitu terus
ya. Dan aku ngerasa dari kalian di sini ada Five of Swords. Dia nggak mau ngalah sebenarnya. Ego, di sini ada main ego menurut aku. Sorry. Oke. Kayak ada yang aku ngerasa kayak main ego di sini. Jadi benar-benar tuh apa ya? Jadi kayak orang yang benar-benar kalau misalnya dia membutuhkan, dia datang ke kamu. Misalnya dia tahu dia lagi benar-benar terdesak, dia membutuhkan kamu, ya karena tahu kalau cuman kamu yang mau bantuin dia, apapun akan kamu berikan untuk ini orang. Jadi dia bakal terus-terusan pura-pura baik. Kalau misalnya pun dia berbuat sesuatu yang kamu tidak suka, atau dia ketahuan berbohong atau selingkuh, kamu selalu memberi kesempatan, kamu selalu memaafkan orang ini. Jadi dia besar kepala. Di sini ada The Sun. Dia fine-fine aja, dia besar kepala jadinya. Jadi dia suka-suka hati sama kamu, kurang menghargain menurut aku. Tapi kalau kamu menuntut dia untuk take and give atau take back, misalnya kamu sudah banyak memberi apa yang dia butuhkan. Dan menurut aku kamu itu mungkin beberapa dari kamu tidak menuntut dia untuk memberi, tapi kamu menuntut dia untuk mengerti apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan, tapi dia tidak memberi itu. Kenapa dia tidak memberi itu? Karena itu tadi deception. Hanya manipulasi. Jadi dia hanya membutuhkan kamu, ya, hanya membutuhkan something kalau dia punya keperluan, kalau dia merasa memang benar-benar butuh, dia pasti selalu ada buat kamu. Tapi kalau kamu yang butuh, dia pasti ngilang. Dan kamu ngerasa di sini ada the world. Di sini hubungan ini harus berakhir sebenarnya. Tapi kamu yang menurut aku masih stuck dengan dia, belum bisa seutuhnya itu meninggalkan dia dengan benar-benar meninggalkan gitu menurut aku. Karena ketika orang ini datang dengan keadaan yang mungkin dia cerita kalau dia sulit, dia dalam posisi yang terdesak atau membutuhkan bantuan kamu atau membutuhkan apapun lah ya, mungkin dalam seksual atau dia perlu materi, dia pasti hadir pura-pura baik, ngubungin kamu secara kayak nggak ada masalah. Tapi kalau kamu yang menuntut intens, menuntut untuk ngabarin dia, perhatian ke dia, kenapa dia nggak ngabarin, kenapa dia nggak nelpon, kenapa sekarang dia cuek atau gimana. Nah, sementara kamu sudah ngerasa kamu udah memberikan hal yang seharusnya, ya aku udah banyak bantuin kamu dan apapun akan aku lakukan untuk kamu, tapi kok perlakuan kamu seperti ini sih sama aku. Nah itu tadi, jadi orang yang memanfaatkan atau orang yang hanya memakai topeng, pura-pura sayang, memanipulasi, itu datangnya karena ada something, ya, karena ada sesuatu. Jadi menurut aku untuk kamu yang memilih file nomor 2 ini hati-hati, karena menurut aku hubungan ini toksik. Kalau tidak kamu yang memutuskan hubungan ini akan begitu-gitu terus. Jadi dia nanti ngilang, tiba-tiba muncul lagi nggak jelas. Kamu merasa kamu masih pacaran aja sama nih orang, masih jadi gebetannya aja gitu. Padahal dia nggak merasa harus intens bersama kamu. Entah juga dia nggak nganggep kamu gitu. Jadi kalaupun misalnya dia nggak mutusin kamu yang harus benar-benar mutusin komunikasi dan menjauh jadi dari orang ini. Karena kasihan kamunya menurut aku. Ya, dia pintar banget memainkan peran, pintar banget untuk mungkin orang ini benar-benar tahu titik kelemahan kamu yang nggak bisa ngelihat orang sedih atau kamu orang yang nggak tegaan. Nah, dia gampang banget tuh ngelihat titik kelemahan kamu. Jadi dia tahu bagaimana caranya dia datang untuk memanfaatkan kamu. Oke, jadi feel-nya bagaimana sama kamu, dia hanya memanipulasi
hanya memanfaatkan kamu, tidak lebih dari itu. Jadi kamu yang benar-benar harus keluar dari hubungan ini. Ada dua. Jadi ada yang harus diakhiri dan ada harus yang dimulai, memulai dengan orang lain, ya. Di sini juga ada Seven of Cups yang kamu merasa tertarik terus sama nih orang. Kayak ketarik energinya selalu sama nih orang. Gimana nggak tertarik? Misal ketarik ya maksud aku. Jadi kalau misalnya orang ini udah ngilang, tiba-tiba datang lagi dengan cerita sedih, apa segala macam, membutuhkan inilah, butuh bantuan kamu dengan cara yang manis banget, kamu ketarik lagi atau memberi kesempatan lagi. Jadi menurut aku benar-benar kalau misalnya dia tidak memberikan keputusan, tidak semua hubungan hanya dia yang bisa memutuskan, kamu juga bisa sebenarnya. Jadi di sini butuh ketegasan. Kalau memang dia nggak bisa tegas, dia suka-suka hati, mungkin tadinya dia udah ngilang, tiba-tiba muncul lagi karena ada something. Nah, kamu yang memutuskan untuk benar-benar lost contact atau disconnect, ya, benar-benar menjauh dari orang ini. Karena kalau tidak akan toxic, akan gitu-gitu terus, nggak ada ujungnya. Di sini ada reconciliation nomor 3. File nomor 3, reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Jadi ada sebuah masa lalu yang mungkin nomor 3 ini tentang hubungan di masa lampau, hubungan di masa lalu, hal-hal tentang kenangan masa lalu, ya, tentang mantan bisa jadi, atau orang yang mungkin pernah dekat tapi dia sudah menghilang. Nah, ini ada cerita tentang masa lalu yang saat ini nimbul lagi. Nah, tentang masa lalu ini bagaimana perasaannya sama kamu. Ya, jadi buat kalian yang memilih nomor 3, ini berarti tentang orang di masa lalu yang mungkin muncul lagi saat ini. Ya, muncul kehadirannya di diri kamu. Bagaimana feelnya nomor 3? Tentang rekonsiliasi, tentang orang di masa lalu yang mungkin tiba-tiba ngubungin, yang tiba-tiba mungkin muncul lagi ke dalam kehidupan kamu, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana feelnya. Oke, di sini ada ada Queen of Wands sama Four of Cups. Ada Two of Cups juga. Jadi di sini aku ngerasa dia ini sudah lama menanti sebenarnya, ya. Sudah lama bingung harus bagaimana, tapi dalam posisi masih kayak nunggu apa yang harus dia lakukan terhadap kamu. Mungkin kamu ini adalah orang di masa lalu. Kita lihat lagi. Dan buat file nomor 3, buat kalian yang mau berkonsultasi, mau private reading, menanyakan seseorang atau siapapun tentang asmara, karir, keuangan, kalian bisa lihat di bawah deskripsi judul untuk konsultasi, atau bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram, ya. Oke. Di sini ada The Devil, ada juga The Empress. Oke. Feelingnya, aku ngerasa di sini ada Nine of Swords. Dia stres juga sih sebenarnya. Ya, ada rasa khawatir, stres, terus kayak ngerasa apa ya? Soal masa lalu ini kayak ngebayangin dia terus. Mungkin seseorang ini ada rasa trauma terhadap masa lalu, yang dimana mungkin kamu adalah orang yang pernah berhubungan dengan dia, ya. Kamu adalah orang di masa lalunya yang dia masih keinget banget mungkin hal-hal yang buruk mungkin di saat kalian. Di sini ada The Devil.
di saat kalian mungkin emosi, marah gitu ya. Dan itu terikat banget di pikiran dia. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini ada The Empress. Menurut dia kamu masih yang terbaik. Tapi ya itu ada beberapa hal sifat kamu yang dia membuat dia takut, membuat dia membatasin diri. Karena kalau terlalu intens juga kalian mungkin terlalu banyak berantem, banyak pendapat yang berbeda. Dan dia berusaha untuk menjauhi kamu karena semakin kalian dekat itu semakin membuat dia stres. Jadi kayak dia ngasih jarak, ngasih jeda dulu pada saat ini. Tapi aku merasa dia masih memikirkan kamu. Ya, ada Five of Pentacles di sini. Dia merasa sepi, merasa sendiri gitu. Jadi merasa lonely, butuh perhatian, sedih banget kayak orang yang ditinggalin sama kamu tuh kayak nggak bernyawa. Gimana sih orang yang kayak hampa gitu loh hidupnya, nggak ada variasi dalam hidupnya gitu. Dan di sini aku ngerasa gini, di sini ada The Emperor, ada The World, dan ada The Star. Dia berusaha move on dari kamu, tapi tetap aja dia masih mengingat hal-hal di masa lalu yang di mana ini orang aku rasa masih sangat-sangat ibaratnya gini, kayak orang yang masih mengingat masa lalu, tapi untuk menghubungi atau datang kembali kepada kamu itu membuat dia takut. Takutnya gini, kalau dia kembali sama kamu, kalian berantem lagi, marah-marah lagi kamu sama dia, atau kamu cuekin dia banget, atau juga kamu benar-benar membuat hidupnya makin riweh, atau kalian benar-benar berantem lagi. Jadi di sini ada Nine of Wands. Dia mencoba untuk membatasi komunikasi, atau mencoba untuk ngasih jeda biar supaya masalahnya tidak makin banyak kepada kamu. Tapi di sini dia juga masih menginginkan gitu loh. Dia masih ingin sama kamu, tapi dia bingung gimana ya caranya untuk benar-benar bisa mengembalikan situasi hubungan kalian berdua. Bingung gitu. Masih ingin bersama sama orang di masa lalu yaitu kamu. Masih kepikiran. Tapi kalau dia ingin kembali atau ingin mengembalikan situasi, dia takutnya terulang lagi hal-hal yang membuat dia takut, yang membuat dia stres. Mungkin kamu marah-marah ketika kalian berantem, dia gak senang dengan hal-hal seperti itu. Jadi dia ingin kalaupun kalian bersama itu adem ayem, atau kamu lebih membuat dia itu tenang, nyaman, adem kayak gitu. Tapi di sini sangat berusaha untuk melupakan, keluar dari masa lalu. Yang ada dia masih ingat. Semakin dia keluar dari ingatan dia, ingin melupakan, ingin menjauh, semakin dia mengingat hal-hal yang saat-saat kalian berantem, bertengkar, hal-hal yang membuat kalian ribut gitu. Dan itu membuat dia sedih sebenarnya. Kenapa sih aku sama dia tuh gak bisa adem, atau kenapa sih aku sama dia selalu aja berantem, padahal aku tahu gitu. Jadi kayak feelingnya, padahal aku tahu dia mengerti, dia yang terbaik, tapi kenapa ya kami nggak pernah bisa cocok, atau kenapa kami sering ribut, kenapa selalu banyak emosi yang kami kumpulin bersama gitu loh. Jadi kalau ada problem kalian mungkin saling emosi, banyak hal yang dua-duanya saling tersakiti di sini. Jadi dia menurut dia gini loh, ingin ada rasa kesepian, ada rasa menyesal, kenapa ya kami berpisah, ingin kembali, ingin memperbaiki hubungan ini, tapi takut terulang lagi hal-hal yang tidak enak. Dia nggak mau kalian berantem lagi, atau hal-hal yang buruk terjadi lagi kayak gitu.
Di sini dia berdoa sih sebenarnya, ada the star ya. Dia selalu memohon untuk bisa keluar dari yang namanya pikiran-pikiran tentang masa lalu, ingin move on, ingin memulai hubungan dengan orang baru. Tapi tetap aja semakin dia keras untuk move on, semakin dia mengingat orang di masa lalu. Tapi dia masih nahan, ya masih kayak nahan diri untuk nggak ngubungin, masih nahan diri untuk nggak ngomong ingin kembali. Padahal sebenarnya ingin, tapi karena rasa takut untuk kalian berantem lagi, dia takut kalian emosian lagi, membuat dia makin pusing, membuat dia makin sedih. Mendingan ya udah didiemin aja lah, tapi dalam hati tuh masih menginginkan kamu, kayak begitu ya. Jadi bagaimana feelingnya sama kamu? Dia ingin memperbaiki hubungan, tapi dia masih ada rasa trauma di saat kalian bertengkar atau terjadi hal-hal yang buruk di antara kamu dan dia, kayak gitu. Nomor 4 ada retreat. It's time to disconnect from the world. Ya, di sini tentang waktunya untuk disconnect. Ini buat kamu dan seseorang. Kalau kamu memilih nomor 4, artinya memang dia ini ingin menjauh dari kamu dalam waktu yang tidak ditentukan ya. Mungkin di sini dia memang ingin punya jarak bersama kamu, punya jarak, koneksi atau komunikasi. Mungkin dia ingin tenang atau ingin mendiami kamu dalam beberapa waktu, atau ada beberapa hal yang membuat kalian di retreat ini membuat kalian jadi sama-sama coba untuk masing-masing diem-dieman dulu. Ya, ada beberapa hal sih sebenarnya retreat ini. Ada yang dalam problem, kayak tadi ya, mungkin berantemnya gara-gara ribut-ribut besar, jadi perlu waktu untuk bisa memperbaiki. Jadi ada hal yang harus membuat kalian diem-dieman dulu untuk bisa menenangkan hubungan. Jadi kalau misalnya emosi dipancing dengan emosi kan jadi on fire, yang ada yang nggak akan ada yang ngalah, yang ada makin ribut besar. Tapi kalau misalnya retreat ini ingin diem-dieman karena ada masalah, ya aku rasa fine-fine aja untuk memperbaiki hubungan, untuk membuat hubungan jauh lebih dingin. Tapi kalau ada juga orang yang ingin menjauh karena memang dia ingin menjauh aja dari kamu atau ingin hilang aja, ya. Jadi bisa banyak alasan. Kita lihat dulu energinya apa aja, bagaimana perasaannya di retreat. Di bagaimana perasaan dia yang tidak berkoneksi sama kamu ya. Mungkin kalian diam-diaman, tidak berkomunikasi lagi ya. Nomor 4 ini pas banget ya. Biasanya orang yang sudah tidak berkomunikasi ini banyak yang kepo, bagaimana kabar dia ya kan, karena sudah tidak berkomunikasi lagi. Oke, ya bener banget. Ada the tower, ada six of cups. Nah, dia merasa hubungan kalian ini sudah tiba-tiba berubah total. Mungkin yang tadinya dia merasa hubungan kalian tadi manis, tapi saat ini sudah saling menyakiti. Di sini ada three of swords. Dia butuh ketenangan sebenarnya. Bener kan yang aku bilang? Jadi butuh ketenangan, butuh solusi juga. Di sini ada the hermit, butuh solusi apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki jalan cerita dari hubungan ini. Kalau di sini ada page of wands. Kamu mungkin selalu mencari-cari orang ini.
ada rasa rindu, ada rasa kangen. Kenapa sih dia nggak ngubungin? Kenapa sih kami harus nggak komunikasi atau disconnect atau diem-dieman seperti ini? Ya karena ini tadi ada the tower. Jadi hubungan ini tiba-tiba rusak karena emosi atau kepancing dari suasana dan akibatnya saling menyakiti satu sama lain. Dan untuk memperbaiki hubungan, untuk bersama-sama lagi, kayaknya dia ngerasa ini beban yang besar. Ya, beban yang besar buat dia untuk kembali bersama. Dia merasa di sini kurang nyaman, ada Six of Wands yang dia merasa kurang dihargain sama kamu. Dia merasa kayak kamu nggak pernah menghargain apa yang dia berikan sama kamu, dan itu membuat dia stres juga. Mungkin kamu terlalu banyak nuntut ini itu, kamu kurang pengertian. Di sini ada the High Priestess, ya, yang mana dia masih bingung sama kamu. Sebenarnya kamu mau apa sih gitu? Sebenarnya yang benar, ya, gimana, maksudnya gini, gimana sih cara memperlakukan kamu dengan cara yang benar? Jadi dia masih kayak cari teka-teki itu. Jadi the Hermit. Jadi dia ingin mencari solusi apa yang harus dia lakukan, apa yang benar menurut kamu. Mungkin selama ini kamu selalu menyalah-nyalahkan dia, ya, sampai dia bingung harus seperti apa. Jadi mendingan udah deh aku jauhin aja, kayaknya aku selalu salah di mata kamu. Nah, seperti itu feelingnya. Dan di sini ada Three of Pentacles. Di sini butuh kayak, bukan berarti dia nggak peduli sama kamu, bukan berarti dia nggak pernah mau tahu soal kamu, tapi memang saat ini kalau dia nggak seperti ini, kalian akan bisa jauh lebih menyakiti satu sama lain. Dan dia ngerasa sangat-sangat berat untuk menjalani hubungan dengan kamu lagi. Untuk memperbaikinya tuh kayaknya, aduh, kayaknya nanti dulu deh gitu, break aja deh, begini aja dulu lah gitu. Jadi dia memang benar-benar ingin mungkin break ya, ingin disconnect, ingin udahlah kita masing-masing aja dulu, atau memang dia pengennya untuk tidak berkomunikasi biar introspeksi satu sama lain, apa kesalahan kamu dan apa kesalahannya dia. Karena di sini menurut dia kalian berdua itu udah saling menyakiti. Bukan cuman kamu aja yang tersakiti, tapi dia juga ngerasa sakit hati sama kamu. Dia ngerasa sudah memberikan apa yang harusnya dia berikan, tapi kamu kayaknya nuntut banyak hal, dan itu yang dia merasa nggak nyaman. Jadi kayak ada aja yang kurang buat kamu. Jadi dia ngerasa kayak disalah-salahin terus. Dia cari solusi, apa sih yang bener buat kamu. Dan di saat mungkin dia diemin kamu atau menghilang dari kamu, di sini ada Page of Wands. Kamu mulai mencari dia, baru sadar. Jadi kayak waktu untuk disconnect ini sama-sama menyadarkan kalian berdua artinya kebersamaan. Ya, artinya perpisahan apa, artinya kebersamaan apa. Jadi jangan disia-siain ketika kalian bersama. Nah, dia sengaja sebenarnya untuk menghindari hal-hal untuk lebih menyakiti satu sama lain. Makanya diam-diam ini lebih bagus menurut dia. Karena percuma bersama pun dia merasa kayak nggak dihargain, atau kamu tidak pernah memberikan apresiasi apa yang telah dia lakukan. Kamu tidak pernah mensyukuri apa yang dia lakukan untuk kamu. Jadi kayak orang yang dikasih hati minta jantung, kayak begitu deh. Jadi dia ngerasa, aduh ya udahlah, kalau dia selalu merasa aku kurang memberikan apa yang harus aku berikan, ya udah mending nggak usah sama aku lah gitu. Jadi mendingan aku diemin aja, mending aku menjauh aja biar dia sadar betapa pentingnya aku kalau aku nggak ada. Nah, dia merasa seperti itu. Jadi di The Tower sama Six of Cups, dia merasa hubungan yang tadinya manis, sangat baik banget, hubungan yang benar-benar baik untuk dia, tapi sekarang sudah berubah kayak gitu. Jadi dia merasa hubungan ini memang
harus punya time-nya untuk benar-benar introspeksi masing-masing. Ketika kalian berpisah, kalian merasa nggak sih arti perpisahan itu bagaimana? Supaya kalian tidak menyia-nyiakan waktu ketika kalian bersama, itu benar-benar disyukurin gitu. Ya, jadi bagaimana feel-nya? Dia ingin menjaga jarak untuk sama-sama bisa saling mengerti satu sama lain, untuk bisa introspeksi diri, apa arti penting dari kebersamaan, apa arti penting ketika kalian berpisah. Oke, udah keempat kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.